ingin membuat satu video dalam rangka tugas akhir ya, yang saya ambil dengan judul perancangan dan implementasi wireless local area network di SMK Negeri 1 Sintang. Ya, tugas akhir ini adalah salah satu syarat dalam saya menyelesaikan pendidikan Diploma 3 di Politeknik Negeri Pontianak. Oke, di sini saya sekarang berdiri di depan laboratorium komputer SMK Negeri 1 Sintang, yang di dalamnya nanti saya akan merancang tugas akhir saya dari mulai pengenalan alat sampai kita akan memasang hotspot tersebut sampai selesai. Oke. Ya, selanjutnya saya sebelum melakukan perancangan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan alat-alat yang akan saya gunakan dalam proses perancangan. Ya, di sini depan saya ada access point yang nantinya saya akan pakai dalam perancangan, yaitu sebagai access point utama, yaitu dengan merek Linksys ya, dengan merek Linksys dengan tipe WRT54G. Ya. Kemudian ada satu lagi access point AP yang saya gunakan, yaitu Linksys sama dengan tipe WAP54G. Ini nantinya saya akan gunakan sebagai repeater, yaitu penguat sinyal dari access point utama, yaitu access point yang pertama, yaitu yang bertipe WRT54G. Kemudian ini ada kabel UTP ya, yang berjenis strike. Nanti saya akan gunakan sebagai media penghubung antara access point dan komputer yang akan saya gunakan dalam proses perancangan. Ya, yang sudah dilengkapi dengan RJ45. Kemudian saya juga menggunakan wireless USB adapter yang nanti saya akan pasang pada komputer klien ya, yang akan menangkap sinyal dari access point tersebut. Ini saya menggunakan TP-Link ya, dengan versi TLWN321G. Oke, kemudian ini adalah komputer yang akan saya gunakan sebagai komputer gateway ya, yang sudah dilengkapi dengan operating system Windows XP Professional. Dan yang terakhir, saya juga menggunakan PC sebagai klien access point saya nantinya, yang sebenarnya untuk klien ini juga bisa menggunakan laptop ya, bisa menggunakan laptop sebagai uji coba. Namun untuk kali ini dalam tahap perancangan, saya ingin menggunakan komputer biasa sebagai klien yang saya akan lakukan uji coba nanti terhadap rancangan saya. Baik, untuk tahap selanjutnya saya ingin melakukan proses perancangan terhadap wireless local area network, yang khususnya saya ingin membuat hotspot di SMK Negeri 1 Sintang. Ya. Untuk kali ini saya tidak menggunakan mikrotik sebagaimana biasa digunakan dalam hotspot, tapi saya menggunakan layanan hotspot manager, yaitu ToHotspot. Baik, untuk langkah pertama yang saya akan lakukan adalah menghubungkan kabel UTP tipe strike pada komputer dan modem. Yang kali ini saya menggunakan modem Jardiknas sebagai layanan internet. Ya, kita pasang kabel UTP-nya RJ45 ke port pada modem Jardiknas, yang kita hubungkan ke LAN card yang ada pada komputer yang akan kita gunakan sebagai komputer gateway, yaitu LAN card kedua. Oke, ya, bukti dari udah terhubungnya komputer gateway dan modem dari Jardiknas ini ditandai dengan menyalanya lampu indikator pada sebelah port ya, port RJ45, port Ethernet ya, sudah nyala. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan
access point dan komputer gateway. Kita kan ini kita menggunakan langkah pertama pada komputer gateway. Oke. Selanjutnya kita pasang adaptor dari Linksys. Oke. Setelah perangkat sudah kita pasang, kabel UTP sudah kita pasang, kemudian untuk tahap selanjutnya kita nyalakan komputer gateway kita. Setelah komputer menyala, komputer gateway menyala, sekarang yang akan kita lakukan untuk proses selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi terhadap akses point utama yang akan kita gunakan dalam perancangan ini. Ya, pertama kita akan mengubah ya nama dari local area network ya pada komputer gateway. Ya. Untuk yang pertama, ini kita ubah menjadi hotspot connection. Ya. Kemudian untuk langkah kedua, ini kita ubah dengan internet connection. Ya. Kenapa kita perlu merubah nama dari masing-masing icon tersebut? Karena untuk yang pertama ini berhubungan dengan Linksys. Kemudian yang kedua ini kita koneksikan dengan internet. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba apakah komputer gateway kita terhubung dengan internet. Itu kita buka layanan browser. Oke. Dan sebelumnya ini perlu kita lakukan settingan terhadap IP. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengecek apakah komputer gateway kita udah terkoneksi dengan internet. Kita buka internetnya Google ya. Ya, ternyata komputer gateway kita sudah bisa akses ke internet. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap access point. Ya, kita disable dulu untuk internet koneksinya. Kemudian kita masuk ke layanan access point ya. Sebelumnya kita isikan dulu ya IP. Ya, kebanyakan untuk access point baru itu menggunakan default gateway 192.168.11 dan untuk ini saya sudah merubahnya menjadi 192.168.1.200. Untuk itu pada komputer gateway kita menggunakan IP address 192.168.01 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita okekan. Ya. Selanjutnya dengan menggunakan thread engine kita akan melakukan konfigurasi terhadap access point. Kita ketikkan alamat pada addressnya, itu alamat IP dari access point yang kita gunakan. Ya, kita ketikkan alamat dari IP access point yang kita gunakan. Ya, setelah muncul jendela seperti ini, kita ketikkan passwordnya. Dan sekarang kita sudah berada pada jendela dari access point yang kita gunakan. Ya, itu wireless G broadband router dengan tipe access point WRT 54G. Oke, di sini saya akan merubah access point. Ya, terlebih dahulu saya ingin merubah pada network setupnya. DHCP server pada access point saya ingin mendisabelkan. Ya.
Kenapa? Karena supaya klien dapat menerima IP domain dari access point secara biasa. Kemudian kita save. Oke. Selanjutnya kita akan berpindah ke wireless. Oke, wireless pada itu ya. Oke. Kemudian di sini nama network saya adalah 2 hotspot. Mengapa saya gunakan 2 hotspot? Karena untuk layanan hotspot saya nanti saya menggunakan hotspot manager, yaitu 2 hotspot. Okay. Kemudian kita save setting. Ya, ternyata layanan access point kita sudah selesai. Selanjutnya kita tutup web browser kita. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan sharing internet. Caranya kita enablekan dulu internet connection. Kemudian kita klik kanan internet connection tersebut, kemudian pilih properties. Kemudian kita pilih advance. Selanjutnya centang pada allow other network user pada internet connection sharing. Di sini kita pilih hotspot connection. Kemudian kita oke. Ya, muncul tanda tangan di sini. Ini menandakan bahwa internet kita sudah tersharing pada hotspot connection, yaitu pada access point yang kita gunakan. Untuk mencoba apakah internet kita sudah tersharing pada access point, kita nanti akan coba pada komputer klien yang akan kita gunakan. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan tes koneksi internet. Apakah koneksi internet sudah dapat diakses oleh komputer klien? Ya, pertama-tama kita pasang dulu wireless USB adapter pada komputer. Kemudian muncul jendela widget seperti ini, ya. Kemudian kita install. Ya, kita install. Continue. Akan coba koneksikan ke hotspot yang sudah kita buat. Ya, ini adalah hotspot, nama SSID-nya. Kemudian kita koneksikan. Ya, ternyata berhasil connect. Kemudian kita buka. Kemudian kita coba ketikkan salah satu search engine, ya, Google. Ternyata komputer klien sudah bisa mengakses internet dari access point ataupun dari komputer gateway yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya beralih ke komputer gateway. Kita akan mencoba, ya, mengeset hotspot manager. Yang kali ini saya menggunakan 2 hotspot sebagai medianya. Ya, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menginstal program 2 hotspot tersebut.
next kan, kemudian I agree, next, next kembali, kemudian next. Oke, setelah muncul jendela seperti ini, kita klik ignore, kemudian cancel. Kemudian setelah muncul jendela seperti ini, kita continue anyway. Oke, setelah itu muncul network connection konfigurasi, ya. Ini kita akan pilih hotspot connection, ya. Karena untuk layanan hotspot manager ini akan berkaitan dengan hotspot kita. Ini tadi itu khususnya terutama access point, jadi kita akan pilih hotspot connection. Oke kan? Kemudian kita finish. Kita akan dibawa ke jendela to hotspot, ya. Di sini kita akan melakukan sign up terlebih dahulu, ya. Kita masukkan nama, kemudian email, kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian ini adalah security question, yaitu pertanyaan keamanan. Di sini saya memberikan sekolahku. Saya menjawabnya SMK Negeri 1 Sintang. Kemudian ini alamat. Kemudian ini kota. Kemudian state. Ini kita, karena Indonesia tidak ada kotanya, ini wilayah kita pilih yang New York. Kemudian kode pos. Setelah itu kita pilih negara dan nomor telepon. Oke, kemudian selanjutnya kita klik sign up. Kita akan dibawa ke jendela step 2, network konfigurasi. Ya. Di sini pada network purpose ini ada 3 pilihan: free, for profit, kemudian ada cost sharing. Kita pilih yang free. Kemudian untuk network settingnya, ya, pada network setting ini ada location name, itu yang tadi kita isikan adalah Jalan Raya Sintang Pontianak kilometer 8. Kemudian untuk network name itu adalah nama network kita, itu kita isi hotspot SMK, kan? Kemudian ini free site. Free site ini adalah untuk site bebas. Ini saya sampaikan site saya. Dan kita add. Kemudian ini adalah welcome message. Ini kita isi dengan Assalamualaikum, kan?
Setelah kita isi welcome exec, kemudian di sini ada web filtering, yang mungkin ada alamat-alamat yang tidak ingin kita blok. Selanjutnya kita centang, ya. Kemudian kita continue to step 3. Oke, di step 3 ini adalah berisi access option configuration, ya. Ini adalah berisi tentang user concurrency, kemudian ada one time option. Pada user ini adalah berapa klien yang bisa, ya, yang bisa mengakses layanan hotspot kita. Misalkan kita isi dengan 10. Kemudian one time option ini kita centang misalkan 1 jam, ya, isi dengan maksimum speed itu 64. Kemudian daily 1 hari, kemudian weekly, ya, tergantung kita akan menggunakan yang mana. Kemudian kalau sudah, kita centang I agree to hotspot terms and condition. Kemudian kita finish, ya. Ternyata kita sudah sukses dalam configuration. Ini ditandai dengan menyalanya icon to hotspot pada destroy komputer kita. Oke, kemudian kita continue. Ya, continue. Ya, di sini pada manage network kita bisa melihat status untuk user kita, yaitu sedang online. Kemudian di sini kita bisa membuat user aktif, ya, dengan cara klik active user. Kemudian di sini kita ingin menambahkan klien-klien yang dapat mengakses hotspot kita. Ini ada nama, kemudian email, ya. Sebagai contoh, kita mengisi namanya ini adalah namanya Sabri Amin. Kemudian emailnya, kemudian kita isi passwordnya, kemudian kita bisa mengatur berapa maksimum kecepatan, ya, kecepatan download maksimum dan kecepatan upload maksimumnya. Misalkan 64. Kemudian kita create, ya. Di user telah selesai kita nyalakan. Untuk menambahkannya, kembali aktifkan user dan kita ketik nama, email, kemudian password. Demikian untuk menambahkan klien untuk hotspot kita. Yang selanjutnya kita akan mengecek atau mencoba pada komputer klien yang akan kita gunakan. Beralih ke komputer klien, kita akan mencoba mengakses layanan hotspot kita yang sudah kita buat, ya. Kita buka. Misalkan kita menggunakan search engine Google. Ya, setelah kita tadi ketik alamat salah satu search engine itu Google, kita akan dibawa ke jendela hotspot SMK, ya. Seperti ini, welcome.
ya. Ini ada open site, kemudian ada nomor telepon, support email, ya. Di sini kalau seandainya kita udah terdaftar, kita bisa sign in langsung menggunakan email dan password. Dan seandainya belum, kita bisa sign up langsung melalui layanan ini untuk komputer klien. Tadi kita udah mendaftarkan diri, ya, udah mendaftarkan di klien kita, itu Aan Ance. Kemudian passwordnya masukkan. Ya. Dan telah kita berhasil dibawa oleh akses internet. Ya, setelah kita melakukan login dengan masukkan alamat email dan password kita langsung dibawa ke layanan internet. Oke, itu merupakan untuk men-setting agar layanan wireless local area network WLAN kita langsung kita gunakan hotspot manager, ya, untuk mengakses hotspot di putaran SMK Negeri 1 Sintang. Baik, sekarang saya sudah berada di depan laboratorium komputer, yang salah satu laboratorium yang ada di SMK Negeri 1 Sintang, ya, yang letaknya cukup jauh dari lab ICT Center yang tadi kita sudah membuat server atau membuat komputer gateway di sana, ya, kita sudah pasang akses point utama. Di sini saya akan memasang akses point yang satunya, ya, yang bermodel Linksys WAP yang 54G. Ini saya akan buat menjadi akses point yang bertindak sebagai repeater ataupun penguat sinyal dari akses point utama yang berada di laboratorium komputer ICT Center, ya. Oke, langsung aja kita akan mengkonfigurasi akses point ini menjadi akses point bertipe repeater. Ya, seperti biasa sebelum kita melakukan konfigurasi terhadap akses point, kita terlebih dahulu memasang kabel UTP bertipe stripe dari komputer PC ke akses point. Kemudian kita alirkan listrik sampai tanda siap. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap akses point yang akan kita jadikan repeater atau penguat sinyal dari akses point utama yang ada berada di lab ICT SMK Negeri 1 Sintang. Ya, setelah kabel UTP bertipe stripe kita hubungkan antara akses point dan komputer, terlebih dahulu kita akan berikan IP pada komputer yang akan kita gunakan dalam pengaksesan akses point. Ya, kita kasih IP standar 192.168.1.3. Kemudian subnet mask 255.255.250. Oke. Kemudian kita okekan. Ya, tunggu sebentar sampai komputer bisa terhubung secara langsung dengan akses point. Oke, jadi udah terhubung. Local area connection is now connect. Oke, kita close. Selanjutnya kita buka web browser kita. Kita ketikkan alamat IP dari akses point. Ya, untuk akses point yang akan saya gunakan, dia menggunakan IP 192.168.1.245. Kemudian password kita ketikkan, ya. Dan kita sudah berada di jendela
pengkonfigurasian Linksys ya, WAP 54G. Ya, di sini ada setup, kemudian ada network setup, ya, device name dari Linksys tersebut, dan ada konfigurasi type. Oke. Kemudian pada setup kita akan berpindah ke AP modes. Ya. Di sini ya, kita dapat men-setting access point tersebut menjadi access point biasa secara default, kemudian bisa juga menjadi access point client, kemudian menjadi wireless repeater, kemudian ada juga sebagai wireless bridge. Ya. Untuk tahap ini kita akan men-setting access point yang bertipe WAP 54G tersebut menjadi access point repeater. Ya. Kita klik di AP client terlebih dahulu. Kemudian kita site survey ini untuk mencari sinyal apakah ada koneksi dari access point utama yang tadi kita sudah buat. Ya, sudah selesai. Di sini ada dua. Sekarang kita pilih yang to hotspot. To hotspot. Oke, seperti ini. MAC address-nya. Kita blok, kemudian kita copy, kita pastekan di wireless repeater. Karena kita gunakan sebagai wireless repeater. Pastekan di sini. Kemudian save setting. Oke, continue. Ya, sampai di sini pengkonfigurasian access point yang bertipe WAP 54G sebagai wireless repeater ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuka atau bergabung ke layanan hotspot to hotspot ya, dari komputer yang ada di lab multimedia di SMK Negeri 1 Sintang. Ini kita tutup dulu. Oke, sekarang saya sudah berada di komputer klien yang ada di lab multimedia SMK Negeri 1 Sintang. Yang di sebelahnya tadi saya sudah mengkonfigurasi access point WAP 54G menjadi access point bertipe repeater. Baik, kita akan coba berkoneksi dengan jaringan. Kita aktifkan wirelessnya dulu, ya. Di sini wirelessnya sudah ada to hotspot, ya. Kita coba koneksikan, kita bergabung, kita connect dengan layanan to hotspot. Jadi ternyata access point yang sudah kita set atau sudah kita konfigurasi ternyata berhasil. Dia menguatkan sinyal, ya. Sinyal is excellent. Kemudian kalau sudah connect, kita akan coba mengakses internet, ya. Kita akan coba ke Google, ya. Oke, ternyata kita sebelumnya masuk dulu ke hotspot manager, ya. Hotspot manager. Baik, untuk yang terakhir saya ingin menerangkan bagaimana cara masuk atau mendaftar ke layanan hotspot manager SMK Negeri 1 Sintang. Ya, kalau kita sudah mempunyai email dan password, kita tinggal memasukkan email dan password, tinggal kita sign in. Tapi kalau kita belum mendaftar, kita terlebih dahulu butuh sign up. Oke. Setelah kita klik sign up tadi, dia akan muncul ada email, name, password, kemudian ada security question, dan kemudian ada one time plan. Oke, sekarang kita coba masukkan email. Kemudian namanya, kemudian passwordnya, masukkan sekali lagi password, kemudian security question,
seandainya kita lupa dengan password, ini bisa menjadi alternatif bagi kita. Misalkan tempat tinggalku Sintang. Oke, kemudian kita pilih berapa jam kita akan mengaksesnya dengan keterangan untuk kbps-nya. Untuk 1 jam dia 64/64 kbps, kilobyte per second. Ya, ini maksudnya kita untuk mendownload ataupun mengupload ya dengan kecepatan 64 kilobyte per second. Kemudian ada daily per hari, kemudian weekly seminggu. Oke, kita coba yang hourly, kemudian kita ajak, kemudian kita akses. Ya, ternyata pendaftaran kita berhasil. Kita sudah dibawa ke web browser, yaitu untuk search engine Google. Oke, mungkin sampai di sini dulu settingan kita untuk ini ya. Ternyata kita udah bisa melakukan konfigurasi ya, ThinkSys dengan tipe WAP 54G menjadi wireless repeater. Baik, sampai di sini dulu proses perancangan wireless local area network di SMPK Negeri 1 Sintang. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan karena ini semuanya adalah belajar tahap awal yang saya buat ya selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Pontianak. Ya, kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi